Bab 922. Asli atau palsu? Kim Han menunduk untuk menarik Eric Kin yang sudah kehabisan nafas dan berencana memenggal kepalanya lalu menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Namun, ketika dia menjulurkan tangan untuk menariknya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Mayat Eric Kin yang ada di tangannya mengeluarkan cahaya yang tidak biasa. Wajah dan tubuh Eric Kin berombak seperti gelombang air. Kemudian perubahan ini menjadi semakin intens menyerupai air mendidih. Tampilan luar tubuhnya berubah menjadi gelap, kemudian akhirnya berubah menjadi pupet. Ada apa ini? Kim Han tiba-tiba mendongkak, ribuan petir seakan menggelegar di dalam otaknya, yang mereka tangkap ternyata hanyalah sebuah pupet. Dia tiba-tiba teringat apa yang Eric Kin katakan dengan nada bicara main-main. Asli atau palsu? Siapa yang tahu? Dia mengira hanya dirinya yang bersandiwara, tapi dia tidak menyangka di sepanjang perjalanan Eric Kin juga bersandiwara. Dia bahkan menyembunyikannya lebih dalam daripada dirinya. Kapan Eric Kin melakukan semua ini, dan di mana Eric Kin yang asli? Hati-hati! Kim Han tiba-tiba berteriak pada Yan Tuo. Saat ini Yan Tuo juga tercengang dan sedikit tidak bisa mempercayainya. Saat ini, Eric Kin sudah muncul di belakang Yan Tuo. Ekspresi wajahnya dingin, aura di sekujur tubuhnya menggelora, dan tinjunya yang keemasan langsung menerangi seluruh istana. Yan Tuo tiba-tiba menoleh, tapi dia hanya bisa melihat tinju keemasan itu perlahan-lahan membesar. Jurus tinju Sage. Eric Kin berteriak dengan keras, tinjunya melayang dan memukul Yan Tuo dengan keras. Yan Tuo berteriak kesakitan, seperti karung pasir terlempar keluar, dia terbang dan membuat lubang besar di batu biru istana. Teknik busur menembak matahari. Setelah itu Eric Kin terbang lalu menarik busur hitam dan menembakkan 6 anak panah. Kim Han hanya bisa menghindari ujung anak panah itu untuk sementara. Selamat tinggal, aku pergi duluan. Eric Kin menyeringai, lalu meraih Andrew Zhu yang sudah pingsan, kemudian menendang pintu perunggu, dan bergegas keluar. Sialan, bunuh dia. Yan Tuo terbang keluar dari pecahan batu, nafasnya sedikit tidak beraturan, dan sudut mulutnya berdarah. Melihat Eric Kin melarikan diri, dia berteriak dengan marah. Wajah Kim Han juga memerah, dia sangat marah. Mereka sudah melihat harta karun ada di depan mereka, tapi Eric Kin malah mengacaukan rencana mereka. Kedua orang itu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka lalu berubah menjadi cahaya dan mengejar Eric Kin. Mereka melintasi pegunungan dan dinding yang tinggi, reiki mereka menggelora di sepanjang jalan sambil saling bertarung dan dengan cepat sampai di lautan api. Eric Kin menggedong Andrew Zhu, saat dia terbang dengan kecepatan yang tinggi, suara angin terdengar dari waktu ke waktu. Mungkin karena kultivasi Andrew Zhu disegel, cadar yang selalu dipakainya perlahan-lahan sepertinya akan terbawa angin. Eric Kin sedikit berkeringat sedikit, lalu bergegas mengeluarkan reiki, untuk menghalangi tiupan angin. Meskipun dia juga penasaran dengan wajah Andrew Zhu di balik cadar, tapi mengintip di saat orang lain sedang pingsan, bukan gayanya. Eric Kin, kamu masih hidup. Saat mereka sedang terbang, Andrew Zhu perlahan terbangun, saat dia melihat Eric Kin menggendongnya dengan gendongan khas pengantin di depan dadanya, dia sangat terkejut. Lalu dia mendapati dirinya sedang digendong oleh Eric Kin di dadanya, tubuh mereka sangat dekat, jadi wajahnya langsung memerah. Seumur hidupnya ini pertama kalinya, dia sedekat ini dengan seorang pria. Namun, dia juga tahu Yan Tuo menyegel kultivasinya, jadi Eric Kin hanya bisa melindunginya dengan cara ini. Tentu saja, kalau dibunuh oleh sampah seperti itu, bukankah aku sangat rugi? Eric Kin tersenyum tipis, lalu dia melirik kedua orang yang tidak berhenti mengejarnya di belakang, kemudian melihat lautan api di depannya, pegang aku, kita akan melompat ke bawah. Andrew Zhu mengangguk, lalu Eric Kin langsung melompat ke dalam lautan api.
Kamu kira nyala api benar-benar bisa menghalangi kami? Cibir Yan Tuo. Dia dan Kim Han juga ikut melompat. Kekuatan dua orang itu cukup kuat menghadang nyala api ini. Di dalam kobaran api dia lebih unggul daripada kita. Gunakan pusakamu itu. Kim Han merasakan apinya berkobar. Semakin ke dalam, nyala apinya semakin kuat. Jadi dia berkata sambil mengerutkan dahinya, aku bahkan rela menggunakan segel hitamku, kamu tidak rela menggunakan naga apimu. Yan Tuo mendengus, dia juga tahu ucapan Kim Han benar. Dia mengangkat tangannya dan lalu mengambil roh merah dari ruang hampa, lalu melemparkannya ke lautan api. Roh ini bergerak dengan cepat lalu membuka mulutnya dan mulai menelan. Tak lama api di sekeliling dilahap olehnya. Saat ia berteriak, tubuhnya membesar lalu berubah menjadi naga api. Yan Tuo menunjuk ke arah Eric Kin. Naga api itu langsung menerima perintah dan berteriak ke arah Eric Kin. Saat ia membuka mulutnya, kobaran api menyembur keluar. Dengan adanya gangguan naga ini, kecepatan Eric Kin tiba-tiba melambat. Binatang sialan. Eric Kin mengerutkan kening. Lalu api biru melesat. Naga ini lumayan takut padanya, dan segera mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Eric Kin berkata dengan lantang, Yan Tuo, Kim Han, aku akan memberimu sebuah harta karun. Dia melirik Endri Zhu, sebelumnya mereka sudah berbicara dengan menggunakan kerohanian. Endri Zhu mengangguk, lalu menyayat lengan putihnya. Kemudian darahnya mengalir keluar, dan langsung menggumpal menjadi butiran darah. Siapa dari kalian yang ingin mendapatkan bulu itu, pergilah. Eric Kin menjentikkan jarinya dan melemparkan butiran darah itu. Reiki yang menyelimuti butiran darah langsung terbang ke arah yang berlawanan. Hal ini membuat Yan Tuo dan Kim Han tertegun. Kamu pergi menangkap Eric Kin, aku akan pergi mengambil darah. Yan Tuo memerintahkan dengan mata yang membara. Aku yang akan pergi mengambil darah, kamu pergi tangkap mereka. Cibir Kim Han. Dua orang itu berhenti mengejar Eric Kin lalu hampir pada saat yang bersamaan, pergi mengejar darah itu. Eric Kin mencibir, ternyata seperti dugaannya. Mereka saling bekerja sama, jika mereka bersama-sama, masih bisa menjaga keharmonisan. Tapi jika saat ini yang satu pergi mengambil butiran darah, dan yang satu lagi tertahan oleh dirinya, bukankah sama dengan bersusah payah untuk keuntungan orang lain? Tapi meskipun kita berhasil menyingkirkan mereka, tapi harta karun itu akan menjadi milik mereka. Endri Zhu menghela nafas. Eric Kin tersenyum lalu menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka berdua mengambil harta karun itu. Melihat Yan Tuo dan Kim Han semakin dekat dengan butiran darah itu, tatapan jahil melintas di matanya. Meledak. Eric Kin mengeluarkan suara rendah, lalu butiran darah itu bergetar beberapa kali kemudian langsung meledak. Tidak. Melihat butiran darah menghilang di dalam lautan api, Yan Tuo dan Kim Han berteriak dengan marah. Saat mereka menoleh ke belakang, Eric Kin sudah menangkap naga itu lalu dengan cepat menghilang ke kedalaman lautan api. Eric Kin sialan. Wajah Kim Han juga membiru dan kebencian memenuhi hatinya. Jangan kejar lagi, kita sudah menghabiskan banyak waktu, orang-orang di belakang juga akan segera sampai. Yan Tuo mendengus, tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa menggunakan kekerasan untuk menghancurkan formasi. Mereka menatap dalam-dalam ke arah lautan api, lalu berbalik dan terbang menuju istana. Tidak tahu apa yang terjadi di atas, Eric Kin membawa Endri Zhu masuk ke kedalaman lautan api. Entah karena terlalu banyak mengeluarkan darah atau suhu api di sekitarnya terlalu panas, Endri Zhu perlahan-lahan pingsan. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Astaga. Eric Kin yang baru saja menyadari hal ini dan hendak mengamati keadaan Endri Zhu dengan reikinya, tiba-tiba roh naga api di tangannya bergerak beberapa kali. Gerakan naga itu mempengaruhi udara di sekitarnya, lalu secara kebetulan, membuat cadar di pipi Endri Zhu terangkat.
Pandangan Erik Kin juga kebetulan tertuju ke sana. Melihat wajah cantik itu, kulit kepala Erik Kin langsung menegang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.